Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Perjuangan, kegagalan masa lalu, dan ambisi mencari cinta sejati, semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang mendapatkan cinta sejati. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung malam ini mendapatkan jodohnya? Dan yang beruntung dan terpilih malam hari ini adalah nomor 23. Andri, seorang pria berusia 25 tahun, korban perselingkuhan berkali-kali dan mendambakan sosok wanita cantik dan setia. Apakah Andri mendapatkan sosok idamannya? Atau ada sesuatu yang belum terungkap dalam tabir kehidupan Andri? Motivasi kamu ikutan ini apa? Ingin mencari jodoh. Mencari jodoh. Jodoh tuh pacar apa istri? Kalau bisa sih istri. Oh, jadi pengen serius ya? Kalau bisa sih istri ya. Oke, mudah-mudahan dapat. Dan Andri, kamu boleh memilih 3 di antara 31 kandidat wanita yang ada di sebelah kiri kita. Oke, satu persatu. Yang pertama 9. Oke, nomor 9, silakan berdiri. Kenapa? Karena kulitnya atau hidungnya atau bibirnya? Karena bodinya kali ya. Bodinya kenapa? Agak-agak berisi. Berikutnya 23. 23, coba silakan berdiri 23. Oke, ini karena di belakang mungkin bukan karena body nih ya, karena apa nih? Wajahnya yang agak keibu-ibuan. Wajahnya keibuan ya. Kamu suka yang keibuan? Iya. Oke, jadi kamu suka cewek yang bodinya bagus terus keibuan. Oke, berikutnya 27. 27, silakan berdiri 27. Nah, ini kenapa? Kenapa Andri nomor 27? Hampir sama sih dengan 23 tapi lebih keibuan. Oh, dia lebih keibuan lagi. Lebih keibuan tuh lebih keibuan sifatnya apa lebih kayak ibu-ibu ya? Mungkin karena dari face-nya kali. Face-nya ya. Oke, walaupun matanya masih ditutup ya. Iya. Dan kalau begitu, sudah ada 3 wanita yang terpilih. Dan sekarang kamu boleh memberikan satu pertanyaan kepada ketiga kandidat wanita ini. Satu pertanyaan untuk dijawab ketiga-tiganya bergantian. Pertanyaannya lebih milih mana, cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? 27. Kira-kira 27 apa jawaban kamu? Mendingan cowok jelek tapi kaya apa miskin tapi ganteng? Lebih baik jelek tapi kaya. Jelek tapi kaya. Kenapa tuh? Karena kalau udah pakai duit, cowok kan bisa jadi ganteng. Kalau udah pakai duit, cowok bisa jadi ganteng, tapi ngelihatnya ke arah saya ya. Oke. Oke, masuk akal sih ya. Emang dulu saya jelek banget sih. 23. Saya penasaran nih jawabannya. Saya pilih cowok ganteng walaupun miskin. Karena saya kerja, saya bisa bayar dia untuk hidup saya. Wah, luar biasa nih wanita ideal nih ya. Ganteng bisa bikin bahagia. Oke, 9. Kalau saya ganteng tapi miskin. Ganteng tapi miskin. Oke, sama dong sama yang nomor 23. Kenapa? Karena kalau yang jelek sudah bosan. Bos, yang jelek sudah bosen. Artinya mantan-mantan kamu semua jelek-jelek ya? Iya, betul. Saya mesti tanya istri saya nih, dia bosen gak sama saya? Oke, ya udah. Yang mana yang akan kamu pilih untuk lanjut? 27 dan 9. Suci, wanita cantik berusia 25 tahun, pernah dituduh selingkuh oleh mantan pacarnya sehingga gagal menikah. Suci mendambakan sosok pria yang sabar. Seperti apakah kelanjutan kisah percintaan Suci kali ini? Jihan,
seorang wanita berparas ayu berusia 18 tahun menjadi korban kekerasan mantan pacar. Ingin memiliki pasangan pria yang ganteng dan lembut hatinya. Akankah Jihan mendapatkan cintanya malam ini? Oke, sudah ada Suci dan juga Jihan. Saya mau tanya dulu sama kamu, Suci. Kamu suka atau tertarik nggak dengan kontestan yang ada di depan kita? Maaf sebelumnya, kamu itu kerja apa? Saya admin di sebuah resto. Terus saya juga mau nanyain lagi. Saya sekarang suka cowok tuh yang ganteng. Apa kamu ganteng nggak? Kan saya nggak lihat bibir kamu, nggak lihat hidung kamu. Kalau saya sih sedang-sedang aja sih. Ganteng enggak, jelek juga enggak. Dan kalau Suci sendiri gimana feelingnya? Kamu ke siapa nama kamu tadi? Andri. Andri. Iya, ada feeling. Ada ketertarikan, ada feeling, minimal ada feeling ya. Oke, kalau Jihan? Maaf mas, Ya. udah berapa kali pacaran? 4 kali. 4 kali. Oke, maksud pertanyaannya apa nih Jihan? Berapa kali pertanyaan? Berapa kali pacaran? Sekali lagi boleh kan mas? Oh boleh, boleh. Diputusin apa mutusin? Mutusin. Oke, jadi Jihan gimana? Kenapa? Saya belum menangkap arti pertanyaan kamu tuh maksudnya apa? Nanya aja mas Uya, takutnya kan sekarang banyak cowok yang playboy. Oh gitu ya? Iya. Oke, kamu ada ketertarikan sama Andri? Sedikit. Sedikit? Oke. Nah sedikit, Andri. Kalau dari sementara nih ya, mereka udah bicara, udah ngomong juga, udah nanya. Kamu lebih tertarik yang mana sementara ini nih? Suci atau Jihan? Yang Jihan. Jihan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Andri, sekarang kamu bisa menceritakan tentang diri kamu, apapun itu, karena di sini kan kita mencari cinta sejati, mencari jodoh. Artinya untuk memulai suatu hubungan kita harus belak-belakan dulu, harus terbuka tentang diri kita yang sebenarnya. Jangan sampai nanti pas udah berhubungan tiba-tiba baru saling keluar nih borok-boroknya masing-masing. Oke, silakan. Baik, nama saya Andri. Saya dalam percintaan 4 kali pacaran. Dan 4-4-nya itu saya putusin semua. Oke. Yang pertama, karena saya dari keluarga miskin, dari sekolah pakai beasiswa, harus jalan kaki jauh. Pinter dong dapat beasiswa ya. Terus berhubung saya suka sama cewek, dan ceweknya itu suka dengan teman saya yang lebih kaya. Yang kedua juga sama. Semua karena materi semua. Artinya mantan-mantan pacar kamu lebih memilih cowok kaya dibanding kamu Ya. gitu ya? Oke. Ya mungkin nggak bisa ngantar jemput, nggak bisa memenuhi apa yang dia butuhkan, atau nonton atau apa. Yang terakhir juga saya mutusin karena saya tidak suka dengan bunga, yaitu mawar merah. Maksudnya? Jadi saya entah kenapa setiap cewek yang minta mawar merah itu saya nggak suka. Nggak suka? Tanpa kamu tahu alasannya apa kamu nggak sukanya? Saya pokoknya nggak suka aja. Pokoknya nggak suka aja gitu. Tapi tetap saya beri. Oke. Kejadian paling mengenaskan dalam hidup kamu apa? Kerja ini lebih ke menyimpang ya. Menyimpang. Menyimpang gimana nih? Jadi 7 bulan yang lalu kan saya putus. Ya. Dan saat itu juga jomblo 7 bulan. Saya nggak tahu kenapa ada banyak sekali cowok-cowok yang kayaknya itu menunjukkan rasa suka terhadap saya. Atau entah istilahnya atau apa. Oke, sejenis ya? Ya, sejenis. Oke, menurut kamu kira-kira kenapa kamu sampai oleh? Saya kurang tahu sih. Pernah juga diikuti sama cowok waktu berangkat kerja sampai tempat kerja, kan saya dulu jalan kaki karena dekat. Diikuti sampai kerjaan, diantar, dibuntuti sampai pakai motor. Diantar? Ya, sini saya antar. Saya bilangnya enggak, terima kasih. Kemudian itu berkali-kali. Kamu mau? Enggak. Dan saya sempat juga ke orang pintar juga. Oke.
Oke, saya melihat kamu masih banyak menutup-nutupi sesuatu. Jadi kamu cerita kayak belum sepenuhnya. Sekarang kita akan panggilkan saja seorang expert di bidang hipnoterapi yang bisa melihat dan mendeteksi energi-energi yang ada di dalam tubuh manusia. Inilah dia Arbi. Ya, selamat malam Arbi. Selamat malam ya. Oke, di samping Arbi ada Ardi ya. Ardi. Yang dia dingin banget tangannya. Dingin ya, oke. Oke, metode apa nih yang mau Arbi lakukan di sini? Seperti biasa, metode yang seperti biasa, saya akan menyingkronkan energi saya dengan energi Andri. Saya bantu untuk relaksasi Andri dengan metode air. Boleh minta air? Boleh geser sedikit? Oke, itu ada air. Boleh diminum? Boleh maju ke depan, bentar. Oke, kita lihat apa yang dilakukan Arbi terhadap Andri. Boleh lihat sana, titik merah. Tekan lagi. Apapun yang Anda rasakan sekarang, kondisi tersebut membuat Anda tetap tenang, tetap nyaman. Apapun yang Anda rasakan dalam hati Anda, segala sesuatu yang akan ceritakan adalah real, tidak ada sesuatu yang Anda sembunyikan ataupun Anda simpan dalam masa lalu Anda. Biarkan hal tersebut membuat diri Anda lebih plong, lebih nyaman ketika bercerita, mengurangi beban pikiran Anda. Balik 1, 2, dan 3 akan bercerita tentang kejujuran Anda, oke? Silahkan kembali lagi ke tempat. Oke. Pas tadi saya pegang tuh ada hal yang energi yang bertolak belakang. Maksudnya bertolak belakang? Jadi dia tuh pacaran, iya. Sebenarnya ada hawa-hawa biasa aja. Atau mungkin karena dia belum menemukan sosok yang pas kali dalam hidup dia ya. Terus ada sesuatu juga ketika energi tersebut terbaca, ketika disentuh tadi di atas kepalanya itu ada energi yang ketarik. Yang ketarik? Ketariknya lawan jenis. Mungkin ada sesuatu energi negatif di masa lalu. Ada residu energi ketika saya menyentuh, ada residu energi informasi tentang masa lalu dia. Tadi sempat ceritakan tentang masa lalunya, tentang didekati gitu kan. Ada sesuatu yang mempengaruhi dia di bawah sadar untuk suka terhadap. Tapi dia cerita dan dia belum sampai dalam titik pelaku atau melakukan dia. Oke, tapi nggak tahu. Mungkin ada yang belum dia ceritakan sama kita ya. Ceritakan. Kalau itu nggak pernah sih, nggak pernah. Kayaknya saya masih suka cewek juga. Oke. Terus nggak tahu kenapa saya tuh pernah punya temen juga dibelikan baju, belikan sepatu. Ya saya terima karena mungkin saya nggak berpikiran negatif karena mungkin itu pemberian yang benar-benar ya saya anggap teman atau mungkin sahabat kayak gitu. Oke, kalau begitu mungkin kita akan panggil saja ya seorang expert kita, sahabat saya juga, seorang indigo. Inilah dia, Rudy. Selamat malam ya. Selamat malam Rudy. Kita punya Andri di sini yang tadi sudah sempat berdialog juga dengan Arbi. Mungkin Rudy ingin membaca sesuatu dari diri Andri. Boleh tangannya? Pelet. Dia punya aura spesial. Jadi tidak hanya lawan jenis yang menyukai dia, tapi juga ada yang dan bisa dibilang tergila-gila pada dia. Jadi ada seseorang yang berusaha menarik dia dengan cara gaib. Oh, ada orang yang mengguna-guna dia. Bisa dibilang seperti itu. Perempuan? Laki-laki.
Dan dia si makhluk yang berusaha membantu si pelaku untuk mendapatkan dia itu masih berusaha, belum sepenuhnya menguasai apa ya di pikirannya. Jadi dia masih mengawang-awang gitu. Jadi rasa dia tertarik dengan seseorang tersebut itu sebenarnya masih mengambang gitu, belum terlalu kena karena si makhluk itu belum sepenuhnya menguasai dia. Oke, jadi intinya adalah dia korban ya? Iya, korban. Sebenarnya ini akan ada proses netralisir nantinya. Ya. Ketika energi tersebut sudah terpengaruh ke dalam tubuh Rudy. Tutup matanya bentar. Apa yang dilakukan oleh Rudy? Apa ini? Oke, Rudy melakukan gerakan. Kita nggak tahu ini apakah Rudy, apakah justru makhluk lain yang ada di dalam diri Rudy. Kita nggak tahu. Ini makhluk tersebut tuh pengaruhinya di dalam pikiran dia. Lama-kelamaan proses ketiga emosi tersebut muncul, ketika yang tadinya biasa saja akan terpengaruh nantinya di masa depan. Hal tersebut terjadi. Jin perempuan. Jin perempuan. Pelakunya siapa yang Rudy lihat? Pelakunya dekat dengan, ya bisa dibilang dekat dengan dia. Oke, jadi Andri ini kenal dengan orang itu ya? Iya. Andri, kamu paham apa yang dikatakan Rudy? Kira-kira tahu siapa orangnya? Tahu. Tahu? Tadi saya berusaha tarik si makhluk itu untuk mengundang dia datang ke sini. Tapi dia menolak. Menolak? Iya. Oke. Dia menolak. Oke. Kalau Andri sendiri menurut Rudy pernah juga pergi ke dukun atau orang pintar dan sejenis? Dia ini orangnya pernah ikut sama teman, tapi tidak untuk melakukan itu. Cuma sekedar tahu, tapi dia bukan maniak gaib. Ya. Pernah ikut temannya pergi ke tempat? Iya, seperti itu. Cuma ikut-ikut aja, tapi nggak terlalu tertarik. Oke. Andri, kamu sudah tahu orangnya berarti? Sudah ya? Sudah tahu. Oke, ceritain tentang orang tersebut. Pertemuan awalnya saya dulu pernah ikut audisi. Audisi apa? Ada teman yang ngajak, kamu cocok nih jadi kayak ikut model atau apa gitu. Akhirnya saya coba. Terus dari situ saya kenal banyak orang. Kemudian dia setiap ada acara-acara atau audisi dia selalu ngabari. Kenapa Rudy? Ya, saya melihat seperti si makhluk tersebut agak tersinggung. Tersinggung? Tersinggung. Makhluknya seperti apa sosoknya? Dia itu perempuan, seperti pakai kemben, terus rambutnya disanggul. Oke, bisa digambarkan mungkin visualnya seperti apa makhluk tersebut? Oke, ada alat gambar, ada kertas atau kanvas atau perempuan memakai kemben, rambutnya kayak disanggul, itu artinya jinnya ya? Iya, yang bekerja sama dengan si pelaku untuk menarik dia. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan pertama kali. Saya sering ada orang yang seperti ini, kasus seperti ini. Oke, Rudy nggak tahu kamu tadi sadar apa tidak sadar, tapi kamu tadi seperti orang menari-nari. Itu apa maksudnya? Tangan saya digerakin, dia yang menggerakkan. Iya, tangan saya tadi. Juga pernah kayak gitu. Oh, gimana Andri? Jadi ada waktu malam juga, maksudnya pernah waktu saya lihat dance gitu, seakan-akan tangan digerakkan tanpa refleks gitu.